Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan investasi syariah dengan investasi konvensional. Nah, pendahuluan, kurangnya minat perusahaan untuk menginvestasikan uang mereka dalam portofolio syariah disebabkan karena kurangnya rekam jejak investasi jangka panjang yang meyakinkan dan keinginan perusahaan untuk tetap berada dalam zona nyaman mereka. Keyakinan yang ada saat ini adalah investasi syariah akan menghambat kinerja karena lingkup investasi yang terbatas dibandingkan dengan investasi konvensional. Analisis berikut akan menjelaskan kesalahpahaman ini dan membantu agar lebih memahami sifat hasil investasi syariah. Selanjutnya, indeks Islam mengungguli indeks konvensional. Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan bahwa indeks Islam lebih unggul daripada indeks konvensional dan menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu minus 8, meningkat sebesar minus 8,96% dan 9,91% selama periode 5 tahun. Hal ini memberikan dampak positif bagi investasi syariah. Selanjutnya, perbandingan kualitatif proses screening Islamic Index, yaitu prinsip-prinsip syariah berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan secara rinci apa yang diperbolehkan dan apa yang diharamkan. Ijma dan qiyas, di mana mereka harus mencapai konsensus dan penalaran berdasarkan asumsi dan analisis apa yang diperbolehkan. Para pakar syariah dari penyedia indeks Dow Jones, MS, dan FTSE telah mencapai konsensus mengenai formula keuangan yang akan digunakan untuk menafsirkan dan menyempurnakan penyaring keuangan mereka. Konstruksi indeks syariah, penyaringan rasio industri dan keuangan. Pada penyaringan rasio keuangan DJIM World mengukur rasio utang dan keuangan tunai terhadap kapitalisasi pasar, sementara FTSE dan MSCI mengukurnya terhadap total aset. Menghitung rasio terhadap kapitalisasi pasar dapat mengakibatkan rasio ini menjadi kurang stabil ketika pasar ekuitas sedang bergejolak. Kapitalisasi pasar itu adalah persepsi pasar mengenai nilai suatu bisnis dan cenderung berfluktuasi tergantung pada sentimen pasar, sentimen ekonomi, dan faktor makroekonomi global. Rasio keuangan syariah lebih stabil ketika total aset yang digunakan dibandingkan kapitalisasi pasar. Selain itu, dengan menggunakan total aset sebagai dasarnya, berarti rasio-rasio tersebut berasal dari neraca perusahaan dan komitmen keuangan pemegang saham yang akan lebih jelas mencerminkan bagaimana keputusan keuangan diambil dan bagaimana manajemen menjalankan bisnis. Pemeliharaan indeks syariah. Komposisi DJIM World dan MSCI ditinjau setiap triwulan, sedangkan FTSE Global Islamic Index Series ditinjau setiap semester. Dari sudut pandang kepatuhan syariah, semakin banyak peninjau dan penyeimbangan kembali yang dilakukan terhadap suatu indeks, maka akurat daftar konstituennya. Sementara itu, dari sudut pandang pengguna indeks, jika peninjauan indeks dilakukan terlalu sering, indeks mungkin menunjukkan lebih banyak ketidakpastian karena penyeimbangan ulang yang berulang. Selanjutnya, proses evaluasi indeks tidak boleh dilakukan lebih dari sekali setiap 3 bulan.
Untuk menjaga keseimbangan, maka evaluasi indeks dilakukan setidaknya setiap 6 bulan sekali. Baik, selanjutnya yaitu analisis kinerja 3 indeks syariah Dow Jones dan counterpart. Yang pertama itu ada indeks dunia pasar Islam Dow Jones dan indeks global Dow Jones. Jadi berdasarkan tabel yang sudah dicantumkan di PPT bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ini Dow Jones Islamic Market World itu mengungguli Dow Jones Global dan volatilitas keduanya itu tidak jauh berbeda. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa indeks konvensional ini memiliki kinerja yang sebanding dengan indeks syariah. Selanjutnya ini ada di depan tabel alokasi sektor Dow Jones untuk indeks pasar global. Jadi pada indeks konvensional itu di sektor keuangannya memiliki alokasi 21,78%. Namun sektor keuangan pada indeks syariah itu cuma 1,38%. Dan ketika terjadi krisis keuangan pada bulan September 2008, kinerja indeks syariah ini diuntungkan oleh kurangnya paparan terhadap sektor keuangan yang bergejolak. Selanjutnya ada konstituen teratas untuk indeks pasar global. Kalau kita lihat di tabel di sini, terdapat kesesuaian yang signifikan. Jadi investor institusi ini merasa nyaman karena 6 dari 10 konstituen teratas ini dalam indeks syariah juga berada dalam 10 besar indeks konvensional, yaitu ada ExxonMobil, Apple, Chevron, IBM, Microsoft, Johnson & Johnson, Google, Procter & Gamble, Pfizer, and Samsung Electronics. Yang kedua itu ada indeks Dow Jones Islamic Market Asia Pasifik dan indeks Dow Jones Asia Pasifik. Terdapat 13 negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Australia dan Selandia Baru. Negara-negara ini pernah mengalami krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1999 dan mereka saat ini menjadi lebih tangguh gitu setelah menghadapi krisis ekonomi tersebut. Pertumbuhan negara-negara tersebut didukung oleh industri berbasis sumber daya alam dan konsumsi domestik. Produktivitas yang tinggi di sektor pertanian manufaktur meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada tabel kinerja kumulatif 5 tahun untuk pasar Asia Pasifik. Jadi indeks Dow Jones Islamic Market Asia Pasifik ini secara kumulatif mengungguli indeks konvensional Dow Jones Asia Pasifik sebesar 8,33% selama periode 5 tahun. Dan volatilitas antara kedua indeks tersebut menggambarkan pengamatan serupa selama 5 tahun. Selanjutnya yang ketiga ada indeks Dow Jones Islamic Emerging Market dan indeks Dow Jones Emerging Market. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rally berkualitas rendah tidak mendukung portofolio dengan prinsip syariah yang cenderung memiliki kualitas lebih tinggi karena dibatasi oleh pedoman syariah mengenai tingkat hutang. Apabila dibandingkan dengan indeks emerging market konvensional, indeks Islamic Emerging Market memiliki performa buruk yang konsisten. Dalam beberapa hal, kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan aset-aset beresiko dan juga bobot sektor. Kemudian ada tabel alokasi sektor Dow Jones untuk indeks pasar berkembang. Nah, indeks emerging market syariah memiliki eksposur yang lebih besar pada sektor minyak dan gas, bahan baku,
dan teknologi. Sedangkan indeks pasar negara berkembang konvensional memiliki eksposur yang lebih besar pada sektor keuangan, jasa konsumen, dan teknologi. Nah, dapat dikatakan bahwa negara-negara emerging market secara fundamental lebih menarik dibandingkan negara-negara maju dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Sementara itu, negara-negara emerging market konvensional mempunyai sektor keuangan yang tangguh. Selanjutnya ada tabel 10 Continuing Emerging Market Index. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah total konstituen yang mematuhi syariah hanya 1,065, kapitalisasi pasarnya mencapai 4 triliun US dollar atau setara dengan 40,25% dari kapitalisasi pasar konvensional. Berbeda dengan indeks syariah global dan Asia Pasifik, DJ Islamic Emerging Market Index memiliki kinerja lebih rendah dari DJ Emerging Market Index selama 5 tahun dengan volatilitas serupa. Yang terakhir ada optimalisasi nilai tambah kinerja syariah. Nah, dalam mengoptimalkan portofolio, tantangan bagi manajer investasi adalah memberikan nilai dengan mengubah bobot portofolio dan mengeluarkan taruhan kecil dari indeks. Pemilihan saham secara aktif dapat didasarkan pada 3 keyakinan inti, yaitu meningkatkan dan mempertahankan fundamental bisnis, meningkatnya ekspektasi investor, dan penilaian relatif yang menarik. Selain itu, manajer investasi juga dapat melakukan evaluasi penyebab perubahan pasar, evaluasi perbedaan harga antara sekuritas konvensional dan syariah, memberi nasihat kepada klien tentang tolak ukur potensial untuk portofolio mereka, mengidentifikasi risiko khusus pada sekuritas dan pasar Islam, dan memitigasinya secara efektif, mengoptimalkan portofolio klien dengan mengantisipasi tren pasar yang dapat mempengaruhi dunia sekuritas, dan memahami kebutuhan Islam klien, dan kemudian menyusun alokasi aset yang optimal berdasarkan kemampuan. Nah, kesimpulannya, analisis indeks ekuitas syariah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menjelaskan bagaimana variasi kinerja indeks syariah telah terjadi. Perbandingan antara indeks syariah dengan konvensional ini menunjukkan bahwa keduanya mampu mencapai kinerja investasi yang serupa meskipun proses konstruksi indeksnya berbeda. Pendekatan investasi syariah merupakan alternatif investasi pelengkap yang kredibel dan harus dipertimbangkan oleh semua investor dengan bimbingan manajer investasi syariah yang berpengalaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.